Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang baik hatinya, untuk video pembelajaran pada yang saya buat itu adalah benar-benar saya dan milik saya. Ini adalah perbolehkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kalian apakah hadir semuanya. Oke, Adinda hadir, Alisa, Ari, Aulia, Becky, Devi, udah, Sylvie, Siti Nur Zahra, Bulan, Yuni, semua ya. Dan selanjutnya Bapak akan bertanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang oke, tentang zina. Nah, zina itu adalah apa zina? Zina adalah tanpa sekarang hubungan yang sah, atau kalau bahasa kita di luar pernikahan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, terutama di usia kita, di usia kalian yang sekarang sudah beranjak dewasa, harus dihindari. Jadi bukan hanya saja zina yang mau dihindari, tapi juga hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan. Seperti apa, Pak? Pacaran. Terutama di antara kalian usia segini pacaran. Ini dihindari, jangan dulu lah punya apa? Main kajen di kakak jomblo. Mereka sekarang harus punya pacar, tapi bisa akhirnya terjerumus ke dalam perzinahan. Nanti kalian juga yang akan rugi. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru atau materi yang baru, yaitu adalah tentang khodaf. Ya, khodaf. Jadi sebelumnya begini. Kalau kita menuduh atau membicarakan orang, itu disebutnya apa? Ada buktinya, berarti disebutnya gibah. Kalau menuduh orang tanpa bukti disebutnya Nah, sekarang khusus untuk menuduh seseorang melakukan zina atau kita menuduh orang melakukan zina, maka disebutnya adalah khodaf. Jadi akan kita pelajari tentang khodaf. Tujuan kita belajar tentang khodaf ini adalah kamu dapat membenarkan pelanggaran terkena hukum atau kafara. Dan yang selanjutnya adalah melalui pengamatan nanti kalian bisa menguraikan pengertian dari khodaf ini. Lihat ini gambar apa nih? Yang ada ujung berarti, nah gitu kan? Berarti menu. Jadi kalau nunjuk orang itu biasanya kita kalau nyarikan berarti aduh lah ya, menu. Yang mana nih? Kawan apa? Ini ada dua wanita, satu laki-laki. Apa? Yang satu jadi. Ini gambar ini kemungkinan yang itu adalah apanya? Istrinya. Tapi dia apa? Punya wanita lain. Mungkin ya, tapi jangan dulu itu mungkin istrinya yang kedua. Nah, oke. Yang mana nih? Itu sepertinya orang pakai topi polisi. Dan itu orang yang sepertinya laki-laki dan perempuan ketahuan apa tuh? Ya gitulah. Oke. Jangan sekali-kali berani berkata bahwasanya dia berzina. Menuduh orang berzina namanya kadzab. Kalau dia tidak bisa mendatangkan
4 saksi, maka dia yang dicambuk 80 kali. Indahnya Islam. Di saat ada orang melakukan dosa, hanya dibantu bagaimana bisa tobat. Dan memang ini spesial zina, ini memang harus pemahaman ilmu tentang zina ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai kita menyebarkan berita perzinaan seseorang. Dan bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam zina pun hanya menutup urusan dia dengan Allah saja. Jangan banyak bercerita kepada siapapun. Karena manusia tidak bisa memberikan maaf, bagi pengampunan, memberi pengampunan hanya Allah. Manusia bisanya hanya merendahkan. Maka di sini ada dua sisi yang harus perhatikan. Sisi manusia yang tidak melakukan zina. Jangan sampai kita mengatakan berzina. Kalau seorang istri mengatakan suaminya berzina, apa dosa? Atau siapa saja yang kita mengatakan orang berzina, nggak boleh, dosa. Atau mungkin seseorang melihat sendiri, nggak sengaja saya masuk kamar, ada dia berzina, saya melihat berdua berzina, bagaimana? Mengajukan ke mahkamah, malah dicambuk. Terus bagaimana? Nasihati. Dan menasihati agar berhenti dari zina, kemudian menasihati agar berhenti dan agar menutup yang tersebut. Bukan menyebar. Ya, Rio. Bagaimanakah sikap kita apabila melihat orang berzina tadi, tapi tidak ada saksi, Pak? Nah, oke. Jadi pertanyaannya adalah tadi dari teman kalian Safril, bagaimana kalau kita melihat ada orang yang berzina? Kan kalau dalam menuduh atau kodam ini adalah ada 4 orang saksi. Bagaimana kalau tidak ada saksi? Bagaimana? Kita tidak punya saksi. Apakah kita? Karena kalau kita melaporkan, maka kita yang di apa? Yang dihukum. Bagaimana pendapat kalian? Hah? Di video. Nek mau di video. Saksi kan ada tidak naon. Di video. Jangan tiba. Jadi kalau kita melihat atau menyaksikan ada orang yang berzina, terus kita tidak punya saksi, maka sudah kita nasihati orang tersebut jangan sampai mengulangi perbuatan apa lagi? Zina lagi. Dan akhirnya kita tutup, jangan sampai kita sebar-sebar ke orang lain. Katakan ke teman kalian, katakan ke tetangga kalian, "Wih, kamu berzina, sini berzina, saya melihat sendiri." Nanti kalau kamu dibawa ke pengadilan, maka kita yang yang dihukum. Walaupun benar dia apa? Zina. Tapi karena dia tidak punya saksi. Jadi kalau kalian melihat yang seperti itu, udah nasihati orang itu, jangan sampai kamu melakukan hal ini lagi. Dan kalaupun seperti itu, ini ada pernikahan deh, jalannya dalam Islam. Kayak solusi. Jadi tutup saja gitu ya. Jangan sampai menyebar atau kita diberitahu kepada orang lain. Kita yang hamil di luar nikah lalu kita mengatakan zina, apakah itu termasuk ke dalam zina? Oke, jadi begini, kalau ada wanita yang hamil, terus kita mengatakan, maksudnya wanitanya belum apa? Belum menikah. Terus kalian mengatakan, kamu zina ya? Nah, kira-kira itu menjadi bukti nggak dia berzina? Hah? Bukti nggak? Jadi bukti bisa jadi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya seorang yang hamil di luar nikah, maka itu menjadi bukti bahwasanya dia berzina. Karena tidak mungkin ujuk-ujuk nama. Hamil, kewenangan. Tidak ada yang hamilnya. Ujuk yang hamil pasti. Sedangkan kamu atau sedangkan wanita tersebut belum apa? Belum menikah. Maka itu sudah bisa menjadi bukti bahwasanya dia berapa? Berzina. Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had kodrat jika salah satu dari 3 hal di bawah ini terjadi. 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Kedua, lian sumpah Lepas dari hukuman khadab ini atau had khadab ini kalau kita punya 3. 1. Penuduh dapat menghadirkan saksi. Jadi misalkan
misalkan kita menuduh kau berzina ya, dia berzina, ternyata kan dibawa ke pengadilan ada 4 saksi, jadi 5 dengan dia. Nah, maka kita tidak akan dihukum. Berarti yang dihukum siapa? Yang zina. Karena kita bisa menghadirkan saksi dan kita terlepas dari hukuman Kedua, li'an itu adalah sumpah suami atas nama Allah sebanyak 4 kali kalau dia menuduh istrinya berzina. Nah, pada logikanya tidak mungkin seorang suami menuduh istrinya berzina. Buat kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin dan Bapak akan membagikan lembar kerjanya. Ya, silakan. Hal hukuman bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak karena hukuman budak setengah. Hukuman orang yang merdeka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum sa'adatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Yang artinya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera dan jangan. Nah, terima kasih. Mari tepuk tangan. Ada beberapa syarat mengenai yang ditentukan terhadap pembebasan. Satu turut berzina adalah menjual penghentian muhsan dalam kota berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Dalam kota muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah menikah dua dan berangkat turunan berzina yang sudah sesuai dengan syarat. Di mana saksi dalam kasus terhadap adalah dua orang laki-laki ada yang menyatakan bahwa penyidik Tiwa tuti. Terima kasih. Semoga beri tangan. Pengertian madam secara bahasa madam yaitu melempar dengan batu atau yang misalnya kalau jarak walau yang menurut istilah madam adalah melempar tuduhan zina kepada orang yang
Terus itu. orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang bengah dari perbuatan keji lagi beriman berzina mereka penolakan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka ada Quran surat An-Nahl ayat 23. Oke, terima kasih. Gugurnya had hodam. Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had hodam jika salah satu dari tiga hal tersebut bisa. Satu, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. 2, li'an. Sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Dan yang terakhir, tertuduh memaafkan. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Jadi kodam ini adalah menuduh seseorang yang baik-baik itu melakukan zina. Nah, hukuman bagi orang yang menuduh orang baik-baik berzina adalah dijerat atau dicambuk sebanyak 80 kali. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan atau menuduh seseorang melakukan zina. Yang ada adalah kita harus menutupi dan juga menasihati orang yang pernah terjerumus ke dalam itu. Jangan apa? Jangan menyebar-nyebarkan apanya? Aib. Karena insya Allah kalau kita menutupi aib orang lain atau saudara kita, Allah akan menutupi aib kita. Jadi sebelum itu ada pertanyaan? Sudah paham? Nanti kita lanjutkan di minggu depan tentang meminum minuman keras. Baik, sebelum itu marilah kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Untuk hari ini kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.